Oke, kembali ke target yang kemarin 100 sampai 200 dolar. Nah, target itu sebenarnya boleh saja, ini target yang bersifat pribadi, tapi nanti kita harus ingat target yang sifatnya umum atau yang wajar. Nah, saya bicara dulu yang wajar dulu, yang umum wajar atau yang pada dasarnya ini yang biasa dilakukan kebanyakan orang. Biasanya kalau di kondisi wajar ini paling antara 10 sampai 20% per bulan ya. 10 sampai 20% per bulan. Sehingga kalau satu hari kita hanya 0,5 sampai 1%. Kecil sekali. Kenapa kecil sekali? Ya mungkin kita membandingkannya dengan di luaran sana yang banyak flexing ya, mungkin banyak menampilkan targetnya, profitnya yang gede-gede. Nah tentu kalau yang menjadi ukuran media sosial kita tidak akan pernah ketemu ya, karena mereka belum tentu juga seperti itu. Mereka lakukan untuk apa? Untuk menarik customer, untuk biar orang itu tertarik dan nanti bisa gabung di sana. Nah, yang kita sampaikan ini di kondisi wajar dulu, antara 10 sampai 20% per bulan. Kalau kita bandingkan dengan investasi di lembaga keuangan, tentu ini sudah besar. Kalau kita menghitung ini per bulan, satu tahun bisa 120%. Kalau satu bulan bisa 10%, maka satu tahun bisa 120%. Mana ada yang lembaga keuangan yang memberikan imbal balik sekian? Tidak akan ada. Paling kalau di deposito 6%, 7% ya mungkin, atau bahkan di bawah. Kalau kita mungkin di lembaga keuangan lain, misalkan di BPR atau mungkin di tempat lain, bisa satu bulan 9 bahkan 12% per bulan. Oh sorry, per tahun. Jadi satu bulan bisa 1%. Nah, kita satu bulan 10% ini sudah sangat-sangat wajar dan realistis sebenarnya. Pemula pun bisa. Tentu kita mungkin perhitungannya terlalu kecil ya dibanding dengan mungkin kita pernah sering lihat di media sosial, terlalu kecil ya. Tapi inilah yang wajar, realistis, dan bisa bertahan. Kemudian yang kedua, ada juga seorang trader itu dia bisa punya skill yang lebih. Sehingga target itu bisa lebih dari situ. Satu bulan bisa lebih dari 100%. Jadi 5 lebih dari 100%. Apakah bisa? Jawabannya bisa tentunya. Tentu ketika kita berbicara pribadi, maka yang kita harus bangun adalah skillnya. Ya, orang yang punya skill bisa lebih dari 100%. Nah, sekarang yang ideal berapa yang punya skill ya? Ideal punya skill ya. Kalau saya boleh sampaikan ya, ada ideal umum, ada ideal punya skill. Yang ideal umum itu satu hari ya 0,5 sampai 1% per hari. Kemudian ada ideal yang dia sudah punya skill, tentu lebih ya. Saya kasih lebih dari di atas. Biasanya kisaran antara 2 sampai 5%. Bahkan lebih dari ini. Ya, tentu bertahap nantinya ya. Kita nanti tidak usah muluk-muluk ya kalau kita membangun skill ini, kita cari yang tengah-tengah aja ya, ambil 2,5% per hari ya. Apakah sulit ini ya? Coba nanti. Kalau selama kita masih belum bisa ya jangan pakai yang besar, pakai yang kecil dulu. Seperti hanya kita mengangkat beban, kalau kita tidak bisa mengangkat beban 100 kilo, maka jangan dipaksa langsung mengangkat 100 kilo. Bertahap dulu latihan. 5 kilo naik 10 kilo naik 15, 20, 25, 50 dan seterusnya hingga nanti suatu saat bisa mengangkat beban 100 kilo. Sama halnya dengan trading, itu hanya bermain dengan skill. Apa itu skill? Skill yang kita maksud adalah bagaimana kita membaca pasar. Jadi punya ilmu atau punya teknik untuk membaca, cara baca. Minimal tahu cara baca pasar. Yang kedua, skill itu harus apa? Harus bisa mengendalikan resiko atau mampu melakukan risk management dengan baik. Yang ketiga, mampu mengendalikan psikologi atau kita bisa mengendalikan tingkat kecemasan kita, psikologinya. Psikologi ini seperti apa? Ya pas kita entry kan ada kecemasan yang luar biasa. Apakah saat kita entry marketnya berbalik itu kita hanya berdiam saja, melakukan aktivitas tambahan, atau hanya kita menunggu target dan SL itu tersentuh? Maka disinilah nanti akan berperan. Saat market berbalik,
Disitulah nanti kita harus betul-betul mengamati, harus bisa mengendalikan, oh ini masih koreksi, sehingga harus menahan diri untuk menambah posisi, menahan diri untuk menutup posisi dan sebagainya. Oh ini masih trennya masih datar, tidak ada yang kuat di sana, sehingga berpeluang masih akan kembali. Nah, nanti yang secara bertahap itu mulai dari cara membaca ini harus betul-betul mahir. Yang kedua, tidak obral dengan lotnya, ya, tidak jor-joran lot. Begitu salah, kita lawan dengan yang lebih besar lagi, masuk lebih besar lagi, jadinya hancur dan kacau berantakan nanti. Kenapa? Karena tidak bisa manajemen risiko dengan baik. Yang ketiga, karena tadi keinginan untuk segera exit, untuk segera kita menutup kerugian, sehingga tidak mampu menahan diri. Yang terjadi nanti adalah terkadang yang dilakukan putus asa, ya, close posisi yang harusnya masih berpeluang. Nah, ini nanti yang harus dibangun, yang harus dilatih dan harus diuji skill yang dimaksud ini. Tentu ketika sudah menjalaninya, maka nanti di sana banyak pengalaman. Ketika banyak pengalaman, maka akan terbentuk namanya intuisi. Intuisi itu bawah sadar yang muncul dengan sendirinya saat kondisi-kondisi tertentu, karena banyaknya latihan, karena terbiasa. Kalau kita misalkan di awal dulu masih kecil diajari 1x1, 2x2, 3x3 dan seterusnya. Dulu di awal tambah-tambahan masih harus pakai jari, harus pakai apa dan sebagainya, ya. Lama-kelamaan karena terbiasa menghitung, terbiasa mengalihkan, maka akan dengan sendirinya muncul. Ya, itu namanya bawah sadarnya atau intuisinya terbangun. Sudah terbentuk dengan baik. Sama dengan trading. Kalau sudah terbiasa membaca market, kemudian mengendalikan resiko, menahan diri saat kondisi-kondisi yang diperlukan, menahan diri dengan tidak entry pada sembarangan ketika belum memenuhi syarat aturan mainnya dan sebagainya. Ketika semuanya sudah dibangun dengan baik, maka nanti akan muncul namanya intuisi tadi, atau bawah sadarnya akan keluar, sehingga dalam waktu yang cepat refleks bisa muncul. Ketika ini marketnya berbalik, kita langsung bisa membaca dengan cepat, ya, bagaimana kondisi market saat ini, bagaimana historinya, bagaimana kondisi runningnya, dan bagaimana floatingnya. Itu bisa nanti melakukan kebijakan dengan cepat. Nah, itu nanti dibentuk, tidak bisa instan, harus bertahap. Kalau profit bisa instan, profit itu bisa instan, siapapun dan kapanpun bisa.